Ya, kembali lagi di video persiapan KSN KSMASN 1 Bandung. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang fungsi. Nah, ini adalah bahasan yang terakhir ya pada rangkaian video untuk persiapan KSNK. Kita sekarang masuk ke slide-nya ya. Nah, di sini fungsi itu sebetulnya masuk ke dalam yang namanya subprogram. Nah, apa itu subprogram? Subprogram itu unit program atau modul yang melakukan tugas tertentu. Jadi, asalnya kan kalau misalkan kita membuat sebuah program, nih dia tuh kan hanya berjalan aja dari begin ke end kan kalau di Pascal itu kan. Ini makanya disebut prosedural. Nah, ini jadi sebetulnya program itu tuh terdiri dari beberapa subprogram yang tergabung nah untuk yang membuat program yang lebih besar. Nah, anggap saja misalkan kayak kita di dalam program Pascal kan ada write line. Nah, sebetulnya write line itu sebuah subprogram juga. Jadi kan kita memanggil write line misalkan anggap itu tuh kayak kita menyuruh write line untuk mengeluarkan teks kepada layar. Nah, write line apa? Write line itu fungsi atau subprogram di dalam sini itu disebutnya itu. Nah, tapi di mana kita bisa lihat write line tersebut dan isinya seperti apa? Nah, itu ada di bagian apa ya, library-nya Pascal atau kayak di belakangnya gitu loh yang kita nggak bisa lihat gitu. Tapi nah kita bisa buat juga yang seperti itu gitu. Nah, makanya di sini kan ada penjelasannya nih, subprogram itu bisa dipanggil oleh program atau subprogram lain, disebut juga calling program. Nah, ini kalau misalkan kalian bingung nggak apa-apa, nanti kita bakal lebih jelas lagi di saat kita mencoba mengetikkan programnya ya. Nah, Pascal di sini itu memiliki dua jenis subprogram, ada fungsi dan ada prosedur. Sebetulnya mudah membedakan fungsi dengan prosedur ini itu seperti apa. Nah, fungsi itu dia mengembalikan nilai. Jadi misalkan kita anggaplah seperti ini. Anggap kita misalkan punya apa ya? Anggap kita punya mesin, seperti mesin gitu yang kita misalkan memberikan sesuatu kepada dia dan nanti mesinnya itu bakal mengeluarkan sesuatu, mengembalikan lagi kepada kita gitu ya. Nah, subprogram ini bisa disebut kayak gitu, kayak ada mesin kecil di dalam program kita. Misalkan ini mesinnya saya buat untuk mengupas apel. Saya masukkan apel ke dalam mesinnya, nanti keluarnya itu apel yang sudah dikupas. Nah, itu subprogram. Nah, kalau fungsi, ya seperti tadi, saya masukkan apel ke dalamnya. Nanti keluar apel yang dikupas. Nah, kalau prosedur kita setting, dia itu si mesin cuma menerima aja, tidak mengembalikan apa-apa lagi gitu. Sekarang saya misalkan mesin ini saya namakan celengan ya kan, celengan nggak mungkin keluar lagi kan uangnya. Ya udah saya masukkan, dia menyimpan uang, masukkan, udah aja, nggak ada lagi, nggak ada kembali lagi kita gitu. Nah, itu bedanya fungsi dengan prosedur itu cuma itu sebetulnya. Fungsi itu dia mengembalikan nilai, prosedur itu tidak mengembalikan nilai sama sekali. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, seperti apa deklarasi dari fungsi? Nah, deklarasi dari fungsi itu seperti ini. Sebentar ya. Oh, sorry, ada yang kelewat slide-nya. Nah, kita bahas dulu tentang fungsi ya. Fungsi itu merupakan sekelompok statement yang dapat melakukan sesuatu. Jadi kayak program kecil lagi yang ada di dalam program kita. Nanti dia melakukan sesuatu. Kalau kita panggil, kayak yang tadi saya sebut itu kayak mesin itu ya. Nah, deklarasinya ini kita memberitahukan compiler. Compiler itu yang membuat program ya. Jadi dari kode kan, kayak yang di awal saya jelaskan, dari kode jadi oleh compiler itu berubah menjadi bahasa yang bisa digunakan di mesin atau komputer, lalu baru dijalankan oleh komputer kan. Nah, deklarasi itu ngasih tau compiler nama fungsinya apa, tipe kembaliannya apa atau returnnya, karena kan nanti tipe kembaliannya itu kan bisa misalkan saya ingin integer yang dikembalikannya, saya ingin char, saya ingin boolean, saya ingin string gitu kan, itu bisa beda-beda. Lalu parameter apa? Nah, parameter ini tuh barang yang kita kasih ke dalam fungsinya. Kalau kayak tadi itu yang saya umpamakan itu apelnya, jenisnya apa, buah misalnya saya memasukkan apel, atau jenisnya apa misalkan jenisnya kayu, saya memasukkan kayu jati gitu. Itu di parameter semua dijelaskan di situ. Dan nanti di dalam fungsi itu ada definisinya. Definisi itu ya si fungsinya melakukan apa di dalamnya, kayak
kayak program kecil laginya itu yang di dalam fungsinya itu definisi. Nah, seperti apa bentuk deklarasinya itu seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini, nah ini ada nama fungsinya apa. Kita awalnya sebut dulu bahwa itu adalah fungsi. Gitu. Fungsi. Nah, lalu namanya apa? Lalu di sini argumen. Nah, argumen ini tuh adalah apa yang kita berikan ke dalam fungsinya. Misalkan di sini argumennya saya ganti misalkan ini apel, tipenya apa? Buah gitu. Atau misalkan di sini nomor KTP, tipenya integer. Lalu misalkan di sini nama, tipenya string. Dan seperti itu terus dan seterusnya dan seterusnya. Dan di sini ada function type. Function type ini tuh menentukan returnnya apa. Jenis yang di return dari fungsinya itu apa. Jadi jenis variabel yang diberikan lagi dari fungsi kepada penggunanya itu apa, misalkan integer lah, string lah, char lah, seperti itu. Nah, di sini di function type. Nah, lalu di sini ada local declaration. Nah, biasanya kalau misalkan kita ngetik program di Pascal itu kan ada kita buat variabel dulu di awalnya kan ya. Misalkan kayak tadi di bagian array itu kita buat tab int atau kita buat kita buat array isi. Nah, di sini ini fungsi itu dia bisa membuat variabel juga di dalamnya. Nah, variabel yang di dalam fungsi ini nggak bisa diakses dari luar fungsi. Nah, itu khusus dipakai untuk program yang ada di dalam fungsinya. Nah, lalu di sini baru ada mulai begin dan end, yang di dalamnya ada statement-statement yang untuk menjalankan untuk melakukan emang apa itu sebutannya? Untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh fungsi itu gitu. Jadi gunanya apa di situ? Misalkan kayak tadi, kalau misalkan dia tuh untuk mengupas apel, nah pengupasan apelnya itu ada di dalam statement ini prosesnya. Nah, lalu di akhir ini ada name sama dengan expression. Nah, ini tuh untuk perintah untuk mereturn nilainya. Misalkan saya name-nya misalnya name sama dengan apel yang sudah dikupas gitu. Nah, ini untuk mengembalikannya seperti itu. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam kodenya. Di sini ada kodenya. Saya akan coba ketik ulang di dalam online GDB. Di sini kita coba buat namanya try function ya programnya. Nah, sebelum-sebelumnya kita coba hapus saja dulu. Nah, di sini yang pertama kita deklarasi dulu variabel lokalnya ya. Variabel global atau variabel yang dipakai untuk programnya itu sendiri gitu, yang bukan di dalam fungsi. Misalkan kita punya A, B, return, select untuk return ini. Nah, jenisnya apa? Integer. Nah, lalu di sini kalau deklarasi fungsi itu dia sebelum program masuk, program jalan. Nah, jadi deklarasi di sini. Misalkan saya pengen function cek angka terbesar. Nah, di sini inputnya misalkan ada nomor pertama, angka pertama, angka kedua, jenisnya apa? Integer. Lalu saya ingin kembaliannya apa? Integer. Keluaran dari fungsinya itu adalah integer. Nah, di sini misalkan ada variabel jeroannya yang di dalamnya. Nah, misalkan saya buat variabel result di sini. Dan result bahasa Indonesia aja, hasil. Jenisnya apa? Integer. Nah, di sini kita bisa mulai si fungsinya begin. Nah, di sini kita bisa buat pengkondisian. Misalkan if jika misalkan angka 1 lebih besar dari angka 2, then hasil sama dengan angka 1. Karena kan di sini kita melihat si fungsi ini fungsinya untuk melihat angka terbesar kan. Angka terbesar dari dua angka yang dimasukkan oleh user ke dalamnya. Nah, di sini kalau misalkan angka 1 lebih besar dari angka 2, maka kan hasilnya nanti bakal angka 1 ya. Nah, di sini seperti itu. Nah, bisa kita buat else-nya. Else. Nah, berarti kalau misalkan angka 1-nya nggak lebih besar dari angka 2, berarti angka 2 kan yang lebih besar. Nah, hasilnya sama dengan angka 2. Nah, ini
kita ngomongin kayak gini tuh misalkan dalam kondisi sempurna saja ya. Kalau misalkan nggak mungkin angka 1 dengan angka 2 sama. Nah, kalau misalkan angka 1 dengan angka 2 sama, nanti kita butuh kondisi yang lain. Cuma untuk sementara, kita buat saja seperti ini dulu. Nah, nanti di akhir, kita tentukan return dari fungsinya. Nah, caranya begini. Kita ketik lagi si nama fungsinya, cek angka terbesar, sama dengan hasil. Begitu. Nah, nanti ini sudah bisa dipanggil fungsinya dari inti program, dari program utamanya begitu. Nah, ini kita tutup dulu fungsinya. Lalu kita masuk ke program utamanya. Nah, di sini misalkan kita punya A, angka A itu 100. Angka B itu 200. Nah, misalkan saya ingin si nilai yang tadi itu, nilai dari hasil jalan fungsi itu disimpan di variabel ret. Misalnya ret sama dengan, nah caranya gini untuk manggilnya. Nama fungsinya apa? Cek angka terbesar, lalu masukkan parameter yang dibutuhkan dalam fungsinya. Di sini kan ada dua parameter yang dibutuhkan kan, angka pertama dan angka kedua. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Dimasukkan A dan B begitu. Nah, nanti kita write misalkan di sini hasil jalan fungsi cek angka terbesar nilai yang paling besar dari A dan B adalah, nah ini baru kita yang hasil dari fungsinya si ret kita keluarin. Nah, lalu kita coba jalanin ya. Nah, kan hasil jalan fungsi cek angka terbesar. Hasil yang paling besar dari 100 dan 200 adalah 200. Nah, 200 ini itu adalah hasil jalan dari fungsi cek angka terbesar tadi. Misalkan saya mau ganti angkanya di sini. Misalkan ininya jadi 500 sama 200. Nah, ini hasilnya bakal beda nanti. Nah, kan hasil jalan fungsi cek angka terbesar, nilainya paling besar ya 500 dan 200. 200 adalah 500. Nah, jadi secara gambaran umumnya begitulah cara fungsi pekerjaan. Kita coba kembali lagi ke slide ya. Oke. Nah, ini kan ada outputnya. Kalau dari yang program tadi itu kan, nah ini kan dia masih pakai bahasa Inggris ya. Akhirnya kan max value is dari red. Nah, keluarkan max value is 200 dengan contoh kasus sama kayak kita tadi kan. A-nya 100, B-nya 200. Seperti itu. Oke. Begitu pembahasan untuk fungsi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mengerti.